Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa inna sadaqal kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri yafqahu qawli, amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian, jamaah majelis ta'lim ar-rahim yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patut kita syukuri, karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, baik ibadah yang wajib ataupun yang sunnah, mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini taklim kita akan melanjutkan membaca kitab Tanqihul Qaul Al-Hasis. Melanjutkan bacaan kita, yaitu kita akan masuk pada bab yang baru, yaitu bab al-khamis asyar fi fadilati as-sunan. Ya, bab ke-15 yang akan membahas tentang keutamaan di dalam melaksanakan amalan yang sunnah. Ya, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 26 ya. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini, amin. Al-babul khamisu asyar fi fadilati as-sunan, ay nawafil as-salah. Qala al-ulama wal hikmatu fi masyru'iyyatin nawafili at-takmili lil faraid in arada fiha naqsun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shalla fil yaumi wal lailati isna asyarata rak'atan tatawwu'an banallahu baitan fil jannah. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Abu Dawud wan Nasa'i wa Ibn Majah an Ummu Habibah. Qala Ibnu Hajar al-Asqalani fi Bulughil Maram. Walid Tirmizi nahwahu wa zadahu arba'ah qabla az-zuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'dal maghrib
wa rak'ataini ba'dal isya wa rak'ataini qabla salatil fajri intaha. Wa qalat Azizi wa lam yubayyin fi hadhihi riwayah al-'adad al-mazkur wa qad bayyanahu an-Nasa'i an Ummu Habibah faqala arba'a raka'atin qabla az-zuhri wa rak'ataini ba'dahu wa rak'ataini qabla al-'asri wa rak'ataini ba'da al-maghrib wa rak'ataini qabla salatil 'isya wallahu a'lam. Bab yang ke-15 ini akan membahas tentang keutamaan-keutamaan yang ada ya di dalam melaksanakan suatu amalan yang sunnah. Dalam hal ini salat ya. Jadi dititik beratkan ya amalan sunnahnya ini pada salat saja ya yang dibahas di dalam kitab Tanqihul Qaul. Ya, yang sebenarnya memang banyak amalan-amalan sunnah yang lainnya, ada puasa sunnah ya tuh. Nah ini ada zakat atau sedekah sunnah, infak sunnah ya. Nah ini pembahasan pada bab yang ke-15 ini penitik beratannya itu dibahas tentang salat yang sunnah ya gitu. Ai nawafilus shalah ya yaitu salat yang sunnah. Qala ulama ya ulama berkata wal hikmatu fi masyru'iyyatin nawafil ya hikmah ya diperintahkannya atau dimasyru'kannya ya melaksanakan yang sunnah itu apa at-takmil lil faraidi ya dijadikan sebagai penyempurna untuk sholat yang fardu ya. Jadi kita sholat sunnah ini ibu-ibu sekalian itu fungsinya untuk menyempurnakan sholat yang wajib kita ya. Ya kita kan dalam sholat itu ya kalau boleh dikatakan masih banyak kita ini sholatnya belum sempurna, masih banyak kekurangan ya. Ya terutama dalam segi kekhusyuan saja ya. Kadang-kala kita kekhusyuan kita nggak sampai 1 rakaat ya, baru setengah rakaat udah hilang kekhusyuan tuh ya. Kadang baru baca takbiratul ihram ya khusyuk benar, atau baru baca ya Allahu Akbar khusyuk ya, begitu doa iftitah udah mulai oleng gitu ya, apalagi udah mulai baca Fatihah udah mulai olengan lagi tuh ya. Nah itu kita harus sadar kalau sholat yang kita kerjakan itu memang belum sempurna. Nah ketika kita sadar ya, nah kita harus rajin-rajinlah melaksanakan sholat yang apa ya? Yang sunnah, tujuannya untuk menyempurnakan sholat yang wajib kita ya tuh, atau sholat yang fardu ya. Ya, pokoknya intinya Bu, kita ini jangan jadi orang itu bangga dah sama apaan yang kita kerjain. Mau sholat kita ke, zakat kita ke, ibadah-ibadah yang lain kita ke, ya. Kita masih banyak apa ya? Kekurangan yang masih banyak kita apain? Kita lakukan itu dalam ibadah-ibadah yang wajibnya terutama itu, ya. In arada fiha naqsun tuh. Kalau dikerjakannya itu apa? Ya, masih ada kekurangan. Tuh, jadi kita memang sadar, ya. Ya, belum sempurnalah salat kita ini, ya. Tuh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla fil yaumi wal lailati isna asyara rak'atan tatawwu'an." Barang siapa yang mengerjakan dalam sehari semalam 12 rakaat salat sunnah. Ya, kita ini mengerjakan 12 rakaat salat sunnah. Ya, tuh. Ada kan salat sunnah itu ada yang rawatib, ada yang ghair akad, ada yang ghair muakkad. Ya, tuh. Nah, yang dimaksud di sini nih 12 rakaat itu salat apa nanti itu? Ada memang penjelasan nanti di bawah ada, ya. Yang saya sebutkan di sini ya, 12 rakaat itu adalah 4 rakaat sebelum zuhur. Ya, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sesudah apa tuh? 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat setelah zuhur,
dan 2 rakaat setelah Isya. Itu 12 rakaat itu. Ya, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, ya, 2 sebelum maghrib, 2 sebelum Isya dan 2 sebelum subuh. Jadi berapa ya? 12 rakaat, ya. Nah, itu kalau kita kerjakan kata Nabi, ya, banallahu baitan fil jannah. Allah bakal bangunin buat kita sebuah istana. Ya, Allah bakal bangunin buat kita sebuah apa itu? Ya, rumah mewah, ya, apartemen lah, ya, tuh, villa, ya, atau hotel yang bagus buat siapa? Buat orang yang mengerjakan 12 rakaat salat sunnah. Ya, tuh, itu yang ya baru 12-nya doang, bagaimana yang lebih? Ya, nanti kita tambah dengan tahajud kita tambah dengan hajat kita, tambah dengan taubat kita, duha kita, witir kita atau sunnah-sunnah lainnya, itu pasti pahalanya akan apa ya? Lebih besar dari apa yang disampaikan oleh Nabi. Ya, 12 rakaat aja udah dibangunin apa ya? Ya, istana di mana itu? Di surga. Bukan di dunia, Bu, bukan di pancoran, bukan. Ya, tapi di mana? Di surga nanti. Ya, tuh. Ya, kenapa? Kalau di akhirat itu berarti kan istana yang buat kita itu selama-lamanya. Ya, yang kekal abadi. Tapi kalau ya kita punya rumah mewah di Indonesia, ya di dunia itu kan sementara. Ya, kenapa? Kita mati kita bakal tinggal. Ya, kita mati bakal kita tinggal semua tuh, Bu. Rumah mewah kita, suami ibu yang ganteng, anak-anak yang pada pinter, ya, itu nggak ada yang kita bawa ke kuburan. Ada? Nggak ada. Ya, surat tanah kita apain? Tinggal. Ya, yang perlu buat kita yang udah mati cuma surat Yasin. Ya, itu pun orang yang bacain, bukan kita. Ya, kalau ada, ya. Nah, kalau kita punya teman baik, ya. Nah, kalau kita nggak punya teman baik, siapa yang mau bacain kita surah Yasin? Ya, makanya kita berteman itu cari teman yang baik dunia akhirat. Ya, bukan teman bestie yang di dunia doang. Ya, bestie di dunia itu nggak bisa memberikan apa-apa nanti, Bu. Ya, kan Allah sudah katakan al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adun illal muttaqin kata Allah. Ya, teman-teman baik kamu nanti yang di dunia itu nanti saat di akhirat menjadi apa? Aduh, musuh kita. Ya, illal muttaqin kecuali teman-teman kita yang bertakwa. Artinya yang namanya teman yang baik itu kita selalu mendapatkan nasihat saling menasehati. Ya, teman yang baik, bestie bukan berarti ya ngajak kita healing bareng-bareng, ngajak kita selfie bareng-bareng, ngajak kita kemana lagi itu shopping bareng-bareng, ya itu mah sementara doang. Ya, teman yang baik itu kalau kita salah ditegur. Ya, kalau teman kita salah kita tegur. Ya, itu baru teman yang kekal abadi, Bu, yang nantinya itu akan menjadi apa? Pembawa ya apa namanya itu ya syafaat buat kita. Ya, tuh. Jangankan kita, Bu, orang biasa, ya umat-umat dulu nanti tuh, ya pada berdatangan minta tolong amin nabi ini, amin nabi itu nggak ada yang bisa berani bisa memberikan syafaatnya. Ya, yang datang kepada Nabi siapa itu? Nabi Musa, datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Ismail, datang kepada Isa, semuanya nggak ada yang bisa memberikan syafaat. Ya, mereka hanya menjawab coba datengin tuh yang namanya Muhammad. Ya, tuh itu baru Nabi Muhammad, belum umatnya. Ya, umatnya yang baik juga bakal memberikan apa? Syafaat kepada teman-temannya. Ya, jadi teman baik itu, Bu, manfaatnya banyak, Bu. Bukan hanya kita hidup, udah mati juga kita ada manfaatnya. Ya, tapi kalau teman yang bestie di dunia aja, yang baik dunia saja tuh di dunia doang. Ya, di kuburan, di akhirat mana mau tahu dia. Ya, sebesti-bestinya orang kalau kita mati mau demo namanya kita mati. Mau gak? Nggak ada. Ya, jangankan kita matilah, kita susah aja Bang dia mau tahu kadang. Belum tentu. Ya. Tuh, ada orang banyak berkawan karena hartanya. Ada orang banyak berkawan karena jabatannya dan lain sebagainya. Tuh, ya. Baik. Kenapa? Kenapa?
Rawahu Ahmad wa Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah an Ummu Habibah. Ya, hadis ini diriwayatkan dari Imam Ahmad dan Muslim, Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Majah dari Ummu Habibah. Ya, berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani ya di dalam kitab Bulughul Maram. Ini ada kitab namanya Kitab Bulughul Maram, Bu. Ya, itu kitab apa tuh? Ya, fikih atau hadis? Hadis Bulughul Maram. Itu biasa dipakai oleh para santri yang mondok di pesantren-pesantren itu. Itu dijadikan sebagai apa? Bahan atau buku rujukan mereka itu. Ya, Bulughul Maram. Ya, kalau dulu tuh kita aja yang belajar bukan pesantren belajarin. Kalau sekarang sekolah nggak ada yang belajar Bulughul Maram. Kecuali pondok pesantren. Ya, itu. Walid Turmuzi, ya. Nah, di dalam riwayat dari Turmuzi, nahwahu yang serupa atau yang sama, zadahu, itu ada penambahan. Apa itu? Arba'an qabla zuhri. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha. 2 rakaat setelah zuhur. Ya, wa raka'ataini ba'dal maghrib. 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Wa raka'ataini qabla salatil fajri intaha, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Ya, Bu ya. Tuh. Jadi ya, Imam Turmuzi di sini menambahkan ya, memberikan penjelasan karena di riwayat yang tadi itu yang beberapa perawi meriwayatkan enggak disebutin ya, yang dibilang hanya 12 rakaat. Tapi di sini Imam Tirmidzi memberikan penjelasan apa itu yang 12 rakaat. Nah, itu tadi 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur dan lain sebagainya itu yang dijelaskan dalam ya riwayat Imam At-Tirmidzi ya tuh. Intaha. Wa qala Al-Azizi berkata, "Walam yubayyin fi hadhihi riwayah al-adad al-mazkur." Tuh. Ya, kata Imam Azizi, ya, itu pada riwayat yang itu tidak disebutkan tentang apanya? Bilangan atau jumlahnya. Ya, hanya dikatakan tadi yang saya bilang berapa? 12 rakaat doang. Ya, makanya dalam Tirmizi itu dijelasin ya. Ya berapa ya yang harus dikerjakan ya berupa salat apa aja ya, rakaatnya pada salat apa aja. Nah, itu dijelaskan dalam Tirmizi ya. So. Wa qad bayyanahu An-Nasa'i, begitu pula Imam Nasa'i menjelaskan an Ummu Habibah, dari Ummu Habibah juga faqala, ya, beliau berkata, arba'a rakaat qabla zuhri. Ya, tuh, 4 rakaat sebelum salat zuhur. Ya, 4 rakaat sebelum salat zuhur. Wa raka'ataini ba'dahu. Ya, 2 rakaat sesudah zuhur. Ya, jadi 4 sebelum, 2-nya sesudah. Ya, nah ini ada yang bertanya, Ustaz kalau hari Jumat gimana? Ya, kan bukan zuhur, apakah sama hukumnya? Ya, kita melaksanakan seperti yang diajarkan dalam hadis riwayatnya. Ya, 4 rakaat dan 2 rakaat. Di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya, ada yang bilang sama seperti zuhur. Ya, ada yang bilang mengatakan zuhur itu Jumat itu hanya di qobliyahnya aja, ba'diyahnya enggak ada. Ya, tapi biar gimana juga tetap selama itu ada yang mengatakan sama seperti sholat zuhur, berarti kita kerjain aja dah. Kenapa? Karena hari Jumat itu kan wajibnya untuk laki-laki. Ya, kalau perempuan nggak Jumat kan nggak apa-apa. Berarti dia tetap terikat kepada hadis yang memerintahkan tadi, arba'a rakaah qabla zuhri wa raka'atani ba'dah. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah zuhur. Ya maksudnya Bu sebelum sholat zuhur ya. Ya jangan 4 rakaat sebelum sholat zuhur, belum waktu zuhur jangan. Ya. Kadang ada yang salah paham. Ya belum zuhur dia sholat 4 rakaat. Kenapa? Karena disuruh kan 4 rakaat sebelum zuhur, sebelum sholat zuhur maksudnya. Ya, ada yang sholat 2 rakaat setelah zuhur, pas mau asar disolat. Ya, tuh. Jangan, itu salah paham, berarti itu orang ngajinya tidur. Ya, salah paham. Ya, tuh. Baik.
Wa raka'ataini qabla al-'asri. Ya, 2 rakaat sebelum asar. Ya, tuh. Wa raka'ataini ba'dal maghrib. Ya, 2 rakaat juga setelah maghrib. Wa raka'ataini qabla sholatil isya. Ya, dan 2 rakaat sebelum salat isya. Ini menurut riwayat yang disebutkan dari siapa? Al-Azizi. Ya, tuh. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla qabla al-fajri rak'ataini." Ya, barang siapa yang mengerjakan 2 rakaat sebelum fajar atau subuh. Ya, wa qabla zuhri arba'an. 4 rakaat sebelum zuhur. Wa ba'daha, dan sesudah zuhur berapa? Arba'an, ya, yaitu 4 rakaat. Nah, ini lain lagi, sesudahnya juga 4. Tadi yang sebelumnya doang cuma 4, tapi ini sesudahnya juga sesudahnya juga 4 itu, ya. Ai minar rakaat, ya, yaitu rakaat wa arba'an qoblal asri, dan 4 rakaat sebelum salat asar. Apa jaminannya? Dakhalal jannah. Ya, ini yang jarang nih yang sebelum asar, Bu. Ya. Sebelum asar jarang orang bikin 4 rakaat, biasanya 2 aja. Ya kebanyakan. Ya, kenapa? Kenapa cuma 2, Bu? Males. Ya. Karena kita emang jarang ngelakuin tuh yang 4 rakaat qoblal asri. Ya, padahal ada riwayatnya. Ya, gitu. Ya kalau kita di masjid memang kadang kan, ya, itu ada peraturan mabainal azan wal iqamah. Kalau kita bikin 4 nanti kelamaan, orang bilang orang sholatnya lama banget, ya nggak ngerti. Ya, atau tuh si merbot, ya, terikat dengan adanya waktu di masjid, ya. Qomatnya berapa menit, ya kan? Antara azan dengan iqamah. Ya, kadang ada yang kekeh, ya, mengikuti peraturan jam yang ada di masjid, begitu bunyi tit 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 tit, main qomat aja, padahal orang masih ada yang sholat sunnah. Jangan dulu, tungguin dulu. Ya. Tuh, itu waktu kan kita yang bikin. Ya, selama masih ada waktu yang mungkin panjang untuk kita sholat berjamaah nggak apa-apa. Itu kan waktu juga waktu muasa. Ya, waktunya yang luas itu biarin aja. Ya, kita nggak perlu terikat dengan bunyi alarm yang ada di mana? Di masjid. Tungguin dulu mau kemana buru-buru. Ya, kecuali kalau udah mepet banget sekali. Ya, ini ada orang udah datangnya terlambat, ya, tuh sholat sunnahnya di depan deket tempat imam. Orang kan susah. Ya, datangnya udah terlambat. Kalau yang kayak gitu ngapain dah tuh? Ya, salah siapa itu? Salah nih orang. Ya, udah datangnya lambat, sunnahnya di depan. Kalau mau gitu agak belakang dikit. Ya, kan kadang memang orang itu banyak, mohon maaf ya, yang nggak tahu etika-etika. Ya, ya bahkan dalam masalah ibadah sunnah aja masih banyak tuh. Ya kita nggak menafikan dia itu nggak tahu ilmunya. Ya, kadang dia sholat berjamaah, contohnya nih Bu. Ya, banyak jamaah. Ada kan orang begitu salam langsung sholat sunnah. Ya, sholat sunnahnya di mana? Persis di depan banyak orang kan gitu. Kayaknya gimana gitu. Ya, mungkin dia punya pendapat karena sholat sehabis sholat fardu nggak ada anjuran untuk berzikir. Ya kan? Seharusnya kan orang seperti itu mengikuti di mana dia berinteraksi. Ya, kalau dia mengikuti sholat berjamaah kepada orang yang biasa zikir sehabis sholat, udah lu mundur ke belakang dulu, sholat sunnahnya silakan. Ya, yang orang kan gimana perasaan, kayaknya gimana gitu. Ya, paling depan dia sholat sunnah sendirian, yang lain pada zikir. Ya, berarti yang orang zikir semuanya diapain? Disalahin. Ya, yang benar gue nih, yang benar habis sholat biasa itu nggak ada zikir, langsung sholat sunnah. Kalau memang Anda punya pendapat seperti itu, silakan Anda mundur ke belakang. Ya, minggir, hormati orang yang pada zikir. Ya, jangan kita kekeh dengan apa yang kita yakini. Ya, masih banyak di sini juga tuh. Ya, kita kan kalau sholat subuh pakai kunut, dia nggak angkat tangan, tetap aja tangannya nyantai. Ya, udah berkali-kali, udah bertahun-tahun gitu padahal tuh. Ini orang kayak gini, mohon maaf saya katakan tidak tahu etika dalam bermazhab. Ya, masih banyak Allah madi tangannya gini aja. Ya, gitu. Ya, jangan sampai kita itu menjadi, ya, pemecah belah dalam pemahaman yang meskipun masalah ini adalah masalah furu'iyah. Ya, masalah yang apa ya, cabang, bukan yang pokok. Tapi bijaklah kita dalam bermazhab. Ya Bu ya. Masa ada orang makan jengkol,
Dia nggak senang jengkol, orang kita usir suruh pergi, "Lu sono jangan makan deket gue." Kan nggak mungkin, seharusnya dia yang nggak doyan jengkol, "Pergi sono." Ya, tuh. Ada orang ngontrak kos katanya merasa terganggu dengan suara mik masjid. Akhirnya dia pindah. Lo yang pindah, jangan nyalain masjid. Iya kan? Tuh, kan ada tuh saya dengar katanya ada beberapa orang kontrak pindah karena merasa terganggu di masjid khususnya jam 3 katanya. Bangunin orang katanya. Ya emang masjid mah kerjaan kita mau ngapain? Ya ibadah silakan Anda yang angkat kaki. Berarti Anda nggak suka dengan yang namanya ya suara-suara yang datang dari tempat peribadatan seperti masjid. Ya, saya nggak bisa katanya kalau jam segitu diganggu, saya pindah aja dah. Ah, silakan monggo. Ya, kenapa? Ya kalau kita girang, ya kan anak ngebangunin. Ya seberisik-berisiknya paling berapa menit sih? Ya, nggak lama gitu. Ya, kadang kita kan nanya ini kemana nih Idin kok nggak mau bangunin? Jadi kesiangan dah katanya itu harus salahin dah. Biasanya ngomong nggak ngomong gitu. Ya, baik. Jadi pahalanya itu kata Nabi dakhalal jannah, pasti masuk ke dalam surga. Tuh, orang yang istiqomah dalam mengerjakan sholat-sholat sunnah yang tadi diajarkan itu. Ya. Ai ma'as-sabiqin. Ya, yaitu bersama orang-orang yang baik. Orang terdahulu itu orang yang baik itu. Ya, masuknya itu. Ya, bukan masuk kita dua yang lain enggak dimasukin, enggak juga. Orang dulu udah lebih mengamalkan apa yang menjadi ya nasihat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fil khabar. Dalam satu hadis, raq'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu ya, pahalanya lebih besar daripada apa? Dunia beserta isinya. Ya, jadi 2 rakaat sebelum subuh ini Bu punya kedudukan khusus. Ya, tuh. Kenapa? Karena ganjaran yang akan Allah berikan kepada kita lebih besar daripada dunia beserta isinya. Artinya dunia yang ada nih Bu, berapa kenikmatan, berapa harta, berapa ya yang ada dimiliki orang-orang itu belum ada apa-apanya dengan apa? Dengan orang melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh. Sebelum sholat subuh. Iya. Enggak, qobliyah itu. Ya, ayo qobliyal fajr itu kan. Mulai salah itu ya. Jadi sebelum sholat subuh, bukan sebelum subuh. Iya, udah waktu subuh, berarti habis azan kita langsung sholat tuh. Qobliyah 2 rakaat. Ya, ini qoblal fajri ayo. Ya, udah masuk subuh, cuma kita belum sholat subuh. Habis azan lah, azan subuh kita kerjain. Ya. Wa fiha wa ma fiha rawahul Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fihi ya, ada satu ya pendapat mengatakan la tad'u rak'atainil fajri. Jangan sampai kita meninggalkan 2 rakaat sebelum fajar. Ya, jangan sampai kita tinggalin tuh 2 rakaat sebelum fajar. Wa in taradtukum al khail. Sekalipun kamu diusir dengan seekor kuda. Ay khail adu atau kuda yang berasal dari musuh kita. Arti kita ditarik, udah gitu. Ya, itu bahasa kiasan saja itu. Ya, itu. Minal kufar dari orang kafir wa ghairiha ya atau yang lainnya. Artinya dalam kondisi apa aja kalau bisa yang namanya 2 rakaat sebelum subuh jangan kita tinggalin. Ya, mau kita lagi dalam musafir kayak dalam apa kayak ya kalau mau bisa jangan kita apain? Kita tenggarin ya. Makanya saya katakan bal salluhuma wa in kuntum rukanan aw masyah bil ima. Ya, akan tetapi kerjakanlah 2 rakaat sebelum subuh itu meskipun kamu dalam keadaan dalam kendaraan ataupun berjalan. Ya, dalam kendaraan salat aja 2 rakaat. Nah, bagaimana Ustaz salatnya? Kita lagi di kereta. Di sini dijelaskan ilar ruku was sujud akhfad.
ya, dengan melakukan ruku dan sujud secara apa ya, ahbad khafif, ya, sederhana saja. Ya, artinya nggak seperti kita sholat dalam keadaan yang normal. Kalau di rumah kan ruku harus benar, ya, sujud juga harus benar. Kalau dalam perjalanan kita lagi di kendaraan, itu cukup dengan ruku ataupun yang, ya, sederhananya saja. Walau ila ghairil kiblah, meskipun tidak menghadap kiblat. Ya, tentu masa itu mobil jalan ke timur, kita suruh berhenti mobil, bentar, ya, balik arah dulu ke timur, ke barat, gua mau sholat, nggak bisa, ya. Jadi arah kiblat mana aja nggak pape. Kenapa? Karena kita dalam keadaan musafir dan darurat, ya, itu. Tuh, saking pentingnya 2 rakaat sebelum sebelum subuh, ya, tuh. Fayukrahu tarkihima. Bahkan hukumnya makruh tuh, meninggalkan 2 rakaat sebelum sebelum subuh. Makruh. Ya, makruh berarti dibenci oleh Allah. Ya, kalau kita ketiduran sih nggak masalah. Cuma kita ini bangun sebelum subuh. Begitu azan dapetin azan. Cuma nggak sholat apa ba'diyah qobliyahnya. Sayang banget. Ya, itu. Orang yang dalam keadaan sulit aja disuruh kerjain, apalagi itu yang dalam keadaan biasa, ya. Jangan sampai kita apa namanya? Gampangin, ya, apa yang menjadi amalan sunnah, ya. Kan saya sering katakan, karena bisa jadi amalan sunnah itu yang menyebabkan kita Allah masukin ke surga, ya. Bisa jadi, ya, amalan sunnah itu yang bisa menjadikan kita apa, masuk neraka lantaran kita yang apa, ya, nggak mau mengerjakan apa yang menjadi amalan sunnah, ya. Itu namanya inkarus sunnah, lain lagi dah tuh, ya. Tuh jangan sampai, ya. Rawahu Ahmad wa Abu Daud an Abi Hurairah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dari Abu Hurairah. Wa fihi maqaulun bi annahuma afdal minal witri. Ya, ada yang mengatakan 2 rakaat sebelum subuh itu lebih utama dari sholat witir. Ya, afdalu minal witri. Ya, lebih utama. Allazi allazi, ya, qila biwujubihi. Meskipun ada pendapat yang mengatakan kalau sholat witir itu hukumnya wajib. Ya, tapi tetap kalah kedudukannya dengan 2 rakaat sebelum sebelum subuh. Ya, tuh. Wa yusannu an yufassila bainahuma wa bainal fardhi, dan disunahkan untuk memisahkan 2 rakaat subuh tadi yang kita kerjakan itu dengan apa tuh? Dengan subuh dengan cara apa? Bittijai ala junbihi. Dengan kita rebahan dulu dah, ya, ke bagian sebelah kanan tuh. Rebah dulu. Ya, kalau memang kita rebahnya bukan rebah kita suruh tidur lagi, jangan. Karena untuk memisahkan, jangan disamain nanti antara qobliyah dengan yang sholat subuhnya, yang sunnah dengan yang wajib. Udah pisahin dulu dah, ya, untuk memisahkan atau membedakan. Karena sama-sama berapa rakaat. Nah, ini nanti ada penjelasannya, ya, ada penjelasannya. Sabar, sabar. Ya, tuh. Apanya? Sebelum subuh. Habis kita qobliyah. Qobliyah dulu, jangan tidur dulu baru qobliyah. Ya, jadi selepas kita qobliyah subuh, ya, 2 rakaatnya itu. Baik. Fa in ta'azzara, kalau memang ada satu uzur, takut kalau kita tiduran bablas tar. Yang sunnahnya dikerjain subuhnya jam 7. Ya, jangan itu. Maka apa? Babi kalamin. Cukup dengan satu ucapan. Ya, ucapan dari maksudnya Bu. Kita ngapain kayak gitu dulu. Jangan langsung. Ya, orang tanya. Orang yang nggak ngerti, ngelihat kita sholat 2 rakaat. Ya kan? Habis itu kita sholat, dia bilang, lu kok sholat subuh 2 kali? Bukannya tadi udah. Ya, kalau orang nggak ngerti tuh, ya, nah itu untuk menghindari hal yang kayak gitu tuh. Ya, oh tadi sholat qobliyah, ya, ya. Nah kalau qobliyah kan nggak ada kunutnya. Tadi kan yang kedua 2 rakaat saya pakai kunut tuh yang subuh. Oh gitu, dapat ilmu dia jadinya. Ya, tuh. Karena apa? Ya, karena awalnya dia tidak
Tidak tahu. Au tahawwala min mahallihi. Tuh, bayan. Atau dia pindah tempat. Ya, salat qobliyahnya di mana? Di ruang tamu. Nanti salat subuhnya di kamar. Jangan di kamar mandi. Ya, kamar tidur boleh. Kamar mandi ntar. Ya, itu diajarkan. Kalau memang kita ada uzur atau kekhawatiran yang akan menyebabkan kita itu ya nggak mampu bangun kebelablasan. Orang kita kan kalau udah nempel bantal langsung apa itu? Ya, sama bantal langsung molor ya. Itu. Gampang kalau namanya urusan tidur udah gampang gitu semua. Ya. Baik. Wa fil khabari. Dalam satu hadis, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yadu arba'an qabla zuhri. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah ninggalin 4 rakaat sebelum zuhur. Ya, itu Nabi biasa tuh, enggak pernah sekalipun Nabi ninggalin 4 rakaat sebelum zuhur. Wa annahu kana yusalli qabla al-'asri arba'an dan juga Nabi mengerjakan 4 rakaat sebelum asar itu 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sebelum asar ya. Kalau kayak gini mungkin makanya kan kita sunnah afdolnya itu kalau sunnah kerjain di rumah aja dah. Ya, biar orang nanti jangan timbul ya omongan namanya orang mulut tuh orang sholat sunnahnya banyak amat sih. Kan orang nggak ngerti kadang ngomong asal ngomong aja. Ya itu. Dan kita sholat sunnahnya di rumah, ntar yang wajibnya baru jamaah di masjid tuh buat orang-orang lah, orang laki. Ya, tuh. Yupassilu ya bainahunna bitaslim ya yang dipisahkan dengan apa ya taslim apa itu taslim dengan satu salam. Ya jadi empatnya ini tetap kita dianjurkan satu salam aja dah jangan masna-masna. Nah, kalau empat kalau itu nanti takutnya ada apa ya orang yang tadi saya bilang gitu ya dia nggak tahu akhirnya berkomentar yang macam-macam ya sholat asar kok 4 rakaat 2 kali tadi kan udah ya kan gitu tuh ya ini kecerdasan Nabi Bu yang memang mencontohkan atau mengajarkan kita itu ya untuk menghindari hal-hal yang tidak diapain diinginkan oleh orang orang lain tuh ya jadi tidak membuka jalan fitnah kepada orang lain seperti itu Bu ya itu kebijakannya sikap yang sangat bijak yang dimiliki oleh siapa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya tuh wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda rahimallahu ra'an ya Allah akan senantiasa memberikan rahmat kepada orang yang mengerjakan 4 rakaat sebelum asar tuh jadi rahmat akan Allah turunkan kepada siapa itu Bu kepada orang yang rajin mengerjakan 4 rakaat sebelum asar ya tuh kenapa karena berarti dia apa ya mengikuti apa yang dianjurkan oleh Nabi ya ini kalimat rahimallah ini doa Nabi buat orang yang mau ikutin siapa contoh Nabi yang Nabi contohkan yaitu 4 rakaat sebelum apa sebelum sholat asar rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi ya hadis ini dilewatkan oleh siapa Imam Ahmad Abu Daud dan Tirmidzi ya Waqala sallallahu alaihi wasallam wallahu alam bisawab. Nanti insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Kita amalin dan kita ajarkan kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin.